mengingatkan keluarga terdekat, Rasulullah mulai merencanakan langkah berikutnya. Ayat Allah berbunyi, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Ayat ini bukan sekadar instruksi biasa. Ia adalah perintah yang menandai dimulainya fase penting dalam dakwah Rasulullah. Misinya kini adalah mengajak keluarga terdekat untuk memahami kebenaran Islam, dan dengan itu memberikan pondasi awal bagi dakwah yang akan menjangkau seluruh umat manusia. Rasulullah mengumpulkan keberanian. Meski beliau adalah seorang yang dikenal dengan akhlaknya yang mulia, menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan kepercayaan nenek moyang mereka bukanlah tugas yang mudah. Dalam diam, beliau merenung di rumahnya, ditemani Khadijah, istrinya yang setia. "Wahai Khadijah, perintah Allah ini terasa begitu berat bagiku. Aku harus menyampaikan risalah ini kepada keluargaku, meski aku tahu beberapa dari mereka akan menolak." Khadijah memegang tangan Rasulullah, menatapnya dengan penuh cinta. "Wahai suamiku, engkau adalah utusan Allah. Jika Allah telah memerintahkanmu, Dia pasti akan membantumu. Aku di sini untuk mendukungmu, apapun yang terjadi." Dikuatkan oleh kata-kata Khadijah, Rasulullah mulai mengirim undangan kepada keluarga Bani Hashim. Beliau memilih rumah Abu Thalib sebagai tempat pertemuan, sebuah lokasi yang strategis dan dihormati oleh keluarga besar mereka. Hari itu tiba. Rumah Abu Thalib dipenuhi oleh suara canda tawa dan obrolan para anggota keluarga Bani Hashim yang berkumpul. Sekitar 45 orang hadir, termasuk Abu Thalib, Abu Lahab, dan anggota keluarga terdekat lainnya. Abu Thalib yang menjadi tuan rumah berdiri dan berkata, "Keponakanku Muhammad meminta kita semua berkumpul di sini hari ini. Marilah kita dengarkan apa yang ingin disampaikannya." Rasulullah berdiri dengan tenang, semua mata tertuju padanya. Wajahnya memancarkan keyakinan dan kesungguhan, tetapi juga ada harapan yang besar di dalamnya. Dengan suara tenang namun penuh kekuatan, beliau mulai berbicara. "Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya, memohon pertolongannya, beriman kepadanya, dan bertawakal kepadanya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum." Beliau berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Beberapa orang mulai memperhatikan dengan serius, sementara yang lain terlihat ragu. "Demi Allah," lanjut Rasulullah, "kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Perbuatan kalian akan diperhitungkan. Di sana ada surga dengan kenikmatan abadi, atau neraka dengan siksaan abadi. Aku datang untuk memperingatkan kalian agar kalian menyembah Allah, yang esa, meninggalkan penyembahan berhala, dan mengikuti jalan yang lurus." Ruangan yang tadinya riuh menjadi hening. Semua orang memproses kata-kata Rasulullah dengan caranya masing-masing. Abu Thalib adalah yang pertama angkat bicara. "Kami senang menolongmu, wahai keponakanku. Kami menerima nasihatmu dan membenarkan ucapanmu. Mereka yang hadir di sini adalah keluargamu. Aku adalah orang yang pertama akan melindungimu dan mencegah siapapun yang berniat jahat terhadapmu. Namun aku belum siap meninggalkan agama nenek moyang kita, Abdul Muttalib." Rasulullah mengangguk perlahan. Kata-kata Abu Thalib memberikan sedikit kelegaan, meskipun beliau tahu bahwa perlindungan tanpa iman tidak cukup untuk menyelamatkan pamannya di akhirat kelak. Namun tidak semua reaksi penuh dukungan. Abu Lahab, paman Rasulullah yang dikenal keras kepala, berdiri dengan wajah marah. "Celaka engkau Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Apakah engkau ingin mengubah kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita? Hentikan ini sebelum engkau membuat lebih banyak masalah." Abu Thalib menatap Abu Lahab dengan tajam. "Demi Allah, aku tetap akan melindunginya," katanya dengan tegas. Dari sini Rasulullah mengetahui pembelaan Abu Thalib kepadanya, meskipun dia sendiri tidak bersedia memeluk agama Islam. Lalu Rasulullah menatap Abu Lahab dengan penuh ketenangan, meski hatinya perih mendengar kata-kata pamannya sendiri. Di sisi lain, beberapa anggota keluarga tampak termenung. Mereka tidak langsung menolak, tetapi juga tidak menunjukkan dukungan. Sementara itu, beberapa yang lain, seperti Ali bin Abi Thalib yang masih belia, memperlihatkan keyakinan yang kuat.
Setelah peringatan kepada keluarga terdekat, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat umum. Turunlah wahyu, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Rasulullah memilih Bukit Syafa sebagai tempat untuk menyampaikan seruannya. Beliau memanggil masyarakat Quraisy dengan lantang, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi." Mendengar panggilan itu, orang-orang segera berkumpul. Beberapa di antaranya mengirim utusan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dalam kerumunan itu hadir pula Abu Lahab, berdiri di bagian depan dengan pandangan penuh kecurigaan. Ketika semua mata tertuju padanya, Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika aku memberitahu bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di balik gunung ini yang siap menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayai ucapanku?" Kerumunan itu serentak menjawab, "Tentu saja, kami mengenalmu sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur di antara kami." Dengan suara penuh keyakinan, Rasulullah melanjutkan, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian sebelum datang azab yang sangat pedih. Tinggalkanlah penyembahan berhala dan sembahlah Allah yang Maha Esa." Namun sebelum suasana merenung sempat melingkupi, Abu Lahab berteriak dengan kasar, "Celakalah engkau selama-lamanya Muhammad. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Kata-kata Abu Lahab membuat kerumunan itu gaduh. Beberapa orang tampak mendukungnya, sementara yang lain memilih diam. Di tengah situasi ini, turunlah firman Allah. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Al-Quran Surah Al-Lahab ayat 1. Di saat seruan Rasulullah terhadap kerabatnya menjadi bahan pembicaraan, setelah turunnya wahyu Allah Ta'ala untuk mempertegas misi dakwah Rasulullah kepada seluruh masyarakat, ayat tersebut adalah, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah semakin mempertegas misi dakwahnya kepada seluruh masyarakat Mekah waktu itu. Beliau sampaikan segala borok kesyirikan, hakikat berhala-berhala yang disembah, dan nilainya yang rendah. Beliau jelaskan bahwa siapa yang menyembahnya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala adalah kesesatan yang nyata. Mendengar hal tersebut, meledaklah kemarahan masyarakat Arab. Seruan tauhid yang dibawa Rasulullah dan pernyataan sesat atas apa yang selama ini mereka perbuat terhadap berhala mereka, jelas membuat mereka terperangah penuh penolakan. Tak ubahnya bagai kilat yang menyambar, kemudian melahirkan guntur dan getaran hebat di tengah-tengah mereka. Sikap mereka tersebut menunjukkan bahwa mereka memahami apa yang ada di balik misi keimanan yang dibawa Rasulullah, yaitu menggugurkan semua bentuk penuhanan dan penyembahan yang selama ini telah mereka percaya. Keimanan kepada Rasul dan hari akhir berarti ketundukan mereka secara mutlak terhadap ketetapan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak ada pilihan lain di hadapan mereka. Itu berarti pupusnya kekuasaan dan kesombongan yang selama ini mereka nikmati. Hilang juga kesempatan untuk melakukan berbagai bentuk kerendahan moral dan kezaliman yang selama ini dengan bebas mereka lakukan. Dakwah terang-terangan Rasulullah membuat masyarakat Quraisy terpecah. Seruan tauhid yang beliau bawa tidak hanya mengguncang keyakinan mereka terhadap berhala, tetapi juga mengancam kepentingan sosial, politik, dan ekonomi yang selama ini mereka nikmati. Seorang pemimpin Quraisy berkata kepada rekannya, "Jika Muhammad berhasil menyebarkan ajarannya, kita akan kehilangan kekuasaan kita. Semua ritual di sekitar Ka'bah, semua keuntungan dari para peziarah akan hilang." Kaum Quraisy mulai mengawasi Rasulullah dengan lebih ketat. Mereka menempatkan mata-mata untuk melaporkan setiap gerak-geriknya. Ketika Rasulullah berbicara di tempat umum, mereka mengganggu, mengejek, bahkan menuduh beliau sebagai orang gila. Namun wahyu Allah terus turun untuk menguatkan hati Rasulullah dan para pengikutnya. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Al-Quran Surah Qaf ayat 39. Meskipun banyak penolakan, Rasulullah tidak pernah kehilangan harapan.
Beliau percaya bahwa hati manusia dapat berubah jika mereka diberikan kesempatan untuk merenungi kebenaran. Di malam hari, saat beliau berdoa kepada Allah, air matanya seringkali mengalir. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Berikanlah hidayah kepada umatku, karena mereka tidak tahu. Dengan setiap wahyu yang turun, Rasulullah mendapatkan kekuatan baru. Perjalanan dakwah ini masih panjang, dan beliau siap menghadapinya dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Di tengah semakin kuatnya dakwah Rasulullah, kaum Quraisy semakin khawatir terhadap pengaruh yang beliau sebarkan. Rasulullah yang dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur dan terpercaya, menjadi sosok yang sulit untuk mereka jatuhkan secara moral. Dengan pesan yang tegas dan ajakan menuju tauhid, beliau berhasil menyentuh hati banyak orang